Dengar ya suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengar malam Pak, ini kita dengar. akan bahas dua materi sekaligus ya. Yang ini nanti buat uh, formatif sama UASnya. Jadi kalau nanti formatif kamu kerjain aja di rumah nggak apa-apa. Nanti di kampus tinggal tunjukin aja hasilnya. Jadi penilaiannya langsung di kampus aja. Nah, kalau UASnya nanti ngerjainnya baru di kampusnya ya. Nah, kita kerjain yang formatif dulu. Nah, formatif ini yang lebih simpel ya. Jadi saya sharekin dulu. Nah, bedanya nanti formatif dengan UAS adalah gini. Kalau yang formatif, routernya cuma satu. Yang UAS routernya dua. Nah, gitu aja dah gampangnya. Nah, kalau formatif cuman ngonekin dari router ke si Windows-nya. Windows-nya kita pakai XP, biar gampang. Kalau UAS, kita ngonekin mikrotik, sama Windows. Ada tiga, gitu. Oke ya. Nah, jadi sedikit beda ya antara formatif dengan UAS. Nah, langkah pertama ini saya ulang lagi ya dari awal gimana cara kita buat uh, apa namanya mikrotik ya. Pertama kita buka webnya mikrotik dulu nih di Google, kita ketik mikrotik.com. Nah, nanti ada di sini ya mikrotik router and wireless, klik atau langsung tadi ke software boleh. Nah, terus tinggal pilih software. Nah, ini kita pilih yang bawah. Ada cloud hosted router. Ya. Nanti coba kalian cari tahu apa itu cloud host router. Ya, itu maksudnya apa. Nah, terus cari tahu lagi, ini ada long term sama stable. Nah, itu maksudnya apa. Ya. Terus ada lagi yang kita pilih adalah sini, VDI image. Nah, ini maksudnya apa. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan nanti. Ini pertanyaan teorinya. Pertama, apa itu HR ya, atau cloud host router. Terus apalagi apa itu long term dan apa itu stable. Dan terakhir apa itu PDI image. Nah, ini yang harus cari tahu. Jadi ini ada soal teorinya lah. Ya, nanti di UAS saya akan tanyakan ini. Nah, setelah ini kita pilih yang stable aja. Nah, kenapa pilih stable? Nah, itu karena cari tahu dulu kalian. Pilih yang stable. Nih, stable. Pilih yang ini aja deh, nggak usah yang 7. Ada 2 versi, ada yang 6, ada yang 7. Kita pilih yang 6 aja. Ini kita download, tek. Ini sudah saya download kebetulan. Saya taruh di folder mikrotik. Nah, di D ini mikrotik. Nah, ini awalnya ini kita ekstrak, jadilah begini. Nah, ini ada ini. Nah, ini setelah ada, buka VirtualBox. Nah, VirtualBox juga, nah ini juga perlu saya ini ya. Setelah di-download, pastikan gini. Ini saya hapus-hapus semuanya deh. Kita hapus semuanya dulu. Oh, ini masih jalan ya. Ini saya matiin dulu. Matiinnya. Ini. Nah, ini biar kursornya keluar nih. Nah, ini kita kontrol tekan CTRL di yang sebelah kanan. Keyboard kan ada 2 bagian tuh, ada yang kiri ada yang kanan CTRL-nya. Nah, CTRL sebelah kanan untuk munculin si ininya, kursor si mouse-nya. Ya, nih, begini. Nah, ini kalau matinya tinggal sistem shutdown. Nah, enter atau yes ini. Oh, shutdown aja berarti, nggak usah pakai yes. Nah, tinggal yes-nya di belakangan, yes. Nah, ini saya hapus. Oh, ini juga masih jalan. Atau kalau mau nggak ribet-ribet bisa langsung begini aja, boleh. Matikan mesin. Cuma ini cara kasar nih, namanya boot panas. Ya, ya. Hot boot. Ya, kalau yang bagus tuh tadi melalui ini ya shutdown. Kalau ini kita kayak matiin paksa gitu. Atau kayak mati lampu, tes langsung mati. Nah, ini ada kemungkinan si OS-nya rusak. Jadi pas ngidupin lagi
mikrotiknya rusak. Kalau misalnya sering-sering dimatikan loh gini. Tapi karena ini kita akan hapus, nggak apa-apa, kita matiin aja. Nah, ini kita hapus dua-duanya. Nanti sistemnya adalah kita akan buat dia apa namanya clone. Ini juga ini punya anak, ini saya mau hapus aja lah biar nggak terlalu penuh. Nggak hapus. Nah, ini udah bersih. Ini kita buat. Nah, ini kita ketikkan apa aja bebas lah. Saya ketik mikrotik ya. Mikrotik router gateway. Jadi router utamanya, router gateway. Jadi ini saya ambil yang formatif dulu. Yang formatif cuma satu router, jadi router gateway doang. Nah, lokasinya ini boleh dirubah. Sebaiknya jangan di C sebaiknya. Kalau mau bagus, pindahin misalnya di mana. Misalnya di tempat tadi kalau saya. Karena biar apa? Biar ini kan nanti bisa dipindah-pindahin. Jadi kalau misalnya kamu di rumah nggak ada laptop, nah terus mau pinjam laptop temennya, ya atau misalnya di rumah cuma ada komputer ya, nggak ada laptop, nggak punya laptop, ya udah naruhnya nanti di sini. Nanti tinggal di copy pakai flash disk, image-nya, nanti tinggal taruh di apa virtual box punya temennya. Gitu. Nah, tapi saya yakin udah punya ini semua ya laptop semua. Nah, ini kita kasih nama apa bebas aja lah. Saya kasih nama PB virtual box. Nah, kita klik, select. Nah, ini pilih Linux. Nah, ini pilih yang 64. Nah, kalau nggak muncul 64 ini, kamu harus cari masuk ke BIOS. Nah, nanti diaktifkan virtual mesinnya. Ya, itu beda-beda setiap laptop. Nah, coba tinggal cari aja laptop merek apa, misalnya Asus. Nah, cari enable virtual machine on BIOS gitu. Di BIOS gimana caranya. Nah, itu nanti beda-beda ya, jadi nggak bisa sama. Nah, tapi hampir sebagian besar harusnya udah otomatis ya. Si virtual machine-nya udah otomatis enable. Ya, tapi kalau misalnya belum ya tinggal enable aja. Ada kecuali kalau misalnya laptopnya masih yang pakai Celeron misalnya prosesornya. Nah, itu nggak ada. Ya. Nah, itu agak susah nih kalau mau praktek ini. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa ya laptopnya udah sekarang yang udah di atas Celeron. Itu udah pasti bisa. Oke, ini lanjut. Nah, RAM-nya kalau RAM kita kecil, ini 256 aja boleh. Ya, saya juga mau pakai 256 walaupun RAM-nya agak besar, tapi saya 256 aja. Karena mikrotik nggak perlu gede-gede. 128 sekalipun masih oke ya, masih bisa. Ya, cuma jangan terlalu kecil juga lah. Saya pakai 256 aja. Ini lanjut. Nah, ini tinggal ambil yang ambil yang mikrotik yang tadi kita download. Nah, di D ada di sini. Ini kita PDI. Wah, kebaca nih. Mikrotik. Ini. Oh, kosong. Kosong nih aneh. Ya udah tinggal kita ekstrak lagi aja lah. Nah, ini udah ada. Nah, ini kita ulang. PDI. Nah, ada ya. Nih. Bisa diekstrak. Nah, ini ada. Kita ambil. Pilih. Buat. Nah, ini udah ada. Nah, ini saya sarankan buat kok di ini aja daripada ribet-ribet nanti buat-buat gitu lagi. Ini kita clone aja. Ini enaknya ini tinggal clone. Nah, ini namanya kita ganti. Nah, dari awal router gateway ini berarti kita buat sini router produksi mikrotik, router produksi, atau production ya. Kalau di ini kan di apa di perusahaan tuh kalau udah jalan ya namanya router produksi gitu. Nah, ini tinggal dicari kayak tadi lagi saya sarankan. Ini di D.
Nah, ini tadi di Mikrotik VB. Nah, ini nanti ada dia akan buat folder sendiri otomatis. Nanti membuat tadi kan yang kita pertama buat yang router gateway ya, itu udah dibuat nih image-nya. Nah, ini bisa kalian nanti disimpan, selain disimpan di komputer, sebaiknya disimpan juga di flashdisk atau boleh diupload di Google Drive ya, biar takutnya hilang. Ini nih. Nah, ini nih. Terutama ini ya. Nah, ini kalau udah selesai, nah ini tinggal lanjut. Ini penuh, clone. Nah, ini udah ada 2. Jadi nggak perlu buat-buat yang pertama lagi. Jadi yang kedua tinggal clone aja. Oke. Nah, satu lagi kita harus install si Windows XP. Nah, berarti kita buat sini. Nah, ini sama kita lainnya. Nah, ini yang D tadi. Ini Mikrotik. Nah, ini kita buat lagi. Ini Windows XP. Nah, ini select. Nah, pilih yang 4 bit ya. Kebetulan yang punya saya 4 bit. Ini kita kasih nama PC client. Ini lanjut. Nah, RAM-nya tergantung 1024 juga bisa ya, 1 GB juga bisa. Tapi saya mau lebih gede lah. Ini saya kasih 2 GB. Lanjut. Ini buat nah, ini dengan extract aja. Nah, ini jangan gede-gede amat, ini gede banget. Ini kasih 10 GB atau 8 GB juga cukup lah. 10 GB aja lah. Ini buat. Nah, udah ada PC client. Nah, kalau bisa 2 ya. Ini kita coba 1 dulu, nanti tinggal clone aja, gampang. Nah, ini sudah kita sekarang tinggal installin dulu. Nah, kalau ini udah pasti langsung ke install ini. 2 ini udah install. Jadi kita tugas kita yang ini aja nih, yang PC client-nya. Nah, nanti untuk ini saya upload di di Dropbox. Nanti saya kirimin linknya buat download PC XP-nya. XP sekarang nggak masalah ya, udah nggak ada lisensi dari Microsoft karena sudah dicabut supportnya. Jadi kita bisa pakai, nggak harus beli yang berlisensi ya. Nah, ini di bagian penyimpanan. Jadi ini CD-nya. Kita cari di sini ISO-nya. Oke, di sini berarti. Nah, cari XP. Kebetulan ada di saya. Udah nih oke. Nah, tinggal kita jalankan. Nah, ini perlu instalasi berarti. Nah, jadi saya sarankan RAM-nya ya, laptopnya ya jangan cuma 2 gitu loh. RAM-nya minimal ya sekarang 8 gitu. 4 bisa, cuman terbatas banget loh 4 RAM-nya. Gitu. Jadi kalau kalian memang sudah masuk ke dunia IT begini ya, senjatanya kan laptop kita, senjatanya itu ya harus di-upgrade lah gitu. Jangan masih jadul gitu. Nanti kalian juga sama kok, pemrograman juga itu kan butuh spek yang tinggi. Belajar Kotlin itu juga speknya harus tinggi. Apalagi dia nanti ada simulator mobile-nya, itu kan gede juga speknya. Nah, ini kita install ya. Ini misalnya gampang nih, tinggal mau langsung enter juga boleh lah ini mah gitu. Kita nggak usah macam-macam lagi, udah enter aja. Nah, terus ini pilih yang ini aja, udah enter lagi. Nah, sediakan format. Nah, ini sambil nunggu ini kelar ya. Nah, sambil nunggu kelar, ini kita minimize, kita jalankan yang ini. Ya, jadi ini saya akan mengerjakan yang simulasi untuk formatif. Jadi cuma ini dan ini doang. Ini sama ini. Ya, ini sama ini. Ya. Ini yang ininya router utamanya kita nyalakan, router gateway-nya. Sorry. Oh iya, sebelum. Sorry, ini masih salah. Saya close dulu. Saya belum. Nah,
Di sini saya belum di bagian jaringannya, belum setting. Nah, jaringannya gini. Ini internet saya menggunakan di rumah ini ya, menggunakan ini. Ya di wireless rumah saya. Atau kamu mau tethering handphone berarti tinggal tethering aja kan. Nah, selanjutnya karena saya ngambil internetnya di rumah pakai wireless, berarti di sini pilihannya adalah bridge gitu. Dan ini diarahkan ke wireless saya, ke wireless WiFi ya, ke komputer yang mengarah ke wireless. Nah, ini udah selanjutnya ini kalau dilihat ini boleh tolak, boleh diizinkan semua juga boleh. Ya, yang penting ini kabelnya tersambung. Nah, ini oke. Nah, kalau sudah ini tinggal dimulai. Guys, ada kurang lagi. Nah, nggak apa-apa. Nanti kekurangannya kita ini lagi. Sorry, ada kekurangan lagi nih, nggak apa-apa. Sambil nunggu, matiin aja nggak apa-apa. Ini kekurangannya satu lagi, kita belum buat dua. Ya ini kan yang connect nanti ke internet nih. Yang satu lagi connect ke si ini PC client ini, Windows XP ini. Ya berarti ini pilihnya jaringan internal. Ya ini boleh dinamain LAN gitu. Ya, ya oke. Ya, LAN itu berarti ke sini ya. Nah, ke PC ini. Oke, ini kalau sudah baru kita nyalain lagi. Nah, ini kita pakai ini skala mode biar kelihatan enak gede, gedein. Nah, ini udah enak ya. Ini udah diinstal. Jadi kalau mungkin cari di tutorial di internet, rata-rata dia buatnya belum diinstal. Jadi harus install dulu si mikrotiknya. Aduh, kelamaan lah. Nah, logikanya kita sekarang kan udah zamannya mikrotik juga udah pakai ini ya, udah pakai RB, jadi nggak perlu lagi nginstal-nginstal. Nah, jadi sistemnya sistem gini aja, CSR ini. Oke, udah. Ini tinggal di dulu. Saya mau hilang ini dulu nih, biar ini kelihatan. Nah, nih. Ini tutup. Ini admin. Tadi ya biar itu kursornya kelihatan. Ini CTRL ya, yang sebelah kanan. Ini admin, posnya kosong. Yes. Enter atau quit aja boleh. Nah, ini kita wajibkan buat password. Ya, kalau nggak mau buat password ya boleh-boleh aja. Tapi saya sarankan ya sebaiknya ini buat password. Karena apa? Bisa admin ini harus dibuatin password. Ya, ini passwordnya saya kasih admin 123 aja. Admin 123. Oke, udah. Nah, langkah berikutnya adalah pemberian ini, pengecekan ya, IP address pin. Nah, ini udah otomatis ada. Kenapa otomatis ada? Karena jaringan wireless di rumah saya ya, ini udah di HCP. Pak, tethering gimana Pak kalau pakai handphone? Tetap otomatis. Karena dari handphone kan kita dapat IP-nya otomatis kan. Nah, kalau sudah seperti ini, udah dapat otomatis seperti ini, kita tinggal pakai Winbox-nya. Nah, Winbox itu kalian dapatkan, ini kontrol CTRL lagi ya, biar muncul lagi sih kursornya. Nah, ini bisa di-minimize. Nah, ini kalian bisa dapatkan di apa namanya Mikrotik tadi. Ya, mikrotik.com. Di sini ada Winbox. Nah, ini tinggal download aja versi yang berapa ini, yang 4 bit lah. Kalau misalnya Windowsnya udah 4 bit, ya pasti udah 4 bit lah. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya prosesornya bukan Celeron, ya udah pasti 4 bit. Nah, terus kalau sudah di-download, ini saya juga udah download nih. Nah, di menu download. Nah, ini tinggal kita buka Winbox-nya. Nah, ini udah muncul kan? Tadi udah kita cek bahwa dapat IP-nya 1.10. Dan ini kita nanti kita ganti namanya. Jadi Mikrotik Router Gateway. Nah, dan boardnya adalah CHR. Nah, ini kita konekin ke sini atau ke sini boleh. Nah, masukin admin 123 tadi. Nah, dia udah login. Nah, hal pertama kita rubah ini ya, nama mikrotiknya. Ini ada di sistem identity, identitasnya. Jadi mikrotik strip router gateway. Nanti kalau di apa? Kalau di UAS atau di formatifnya kamu tulis ini jangan mikrotik lagi tapi nama mahasiswanya siapa.
Saya contoh, saya juga nggak tahu mikrotik deh, Ridla deh. Ridla router gateway gitu. Nah ini apply, oke. Nah tujuannya apa? Biar begini nanti. Ketika gini, nah ini namanya udah lagi. Nah takutnya gini, kalau kalian pakai tetheringnya barengan nih sama teman kalian, gitu, dan nggak dirubah namanya, dan kalian nggak ngeh bahwa IP kalian berapa, nah takutnya bukan nyeting punya yang kalian, tapi nyeting punya temennya malah gitu, bukan punya yang kita, tapi punya temennya gitu, karena namanya sama, mikrotik juga. Makanya saya sarankan ini kasih nama kita aja gitu. Kalau ya dengan catatan kalau kita pakai tetheringnya barengan yang pertama gitu. Dan kita lupa IP kita dapat berapa tadi, nggak sempat ngecek tadi IP kita dapat berapa gitu. Atau kita udah ngecek tapi lupa. Nah, karena ini yang sama main connect aja gitu. Nah ini kan udah ketahuan namanya. Oke, ini klik lagi, terus kita ketik admin 123. Nah ini saya kasih permudah lah buat anak malam mah. Nah ini kita berikutnya kita kasih interface di sini. Nah ini biar nggak lupa, ini cuma dua doang. Ini kita kasih nama nih internet, ya menuju internet. Kalau sekarang ini buat menuju ke LAN atau ke PC, ya LAN. Ini yang buat UAS, yang buat formatif ya. Jadi cuman ini. Nanti kalau buat UAS namanya bukan LAN lagi, berarti untuk ke menuju ke si router produksi. Gitu, namanya kita rubah lagi. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang di bagian IP address. IP address. Nah, ini kan IP ini udah otomatis nih dapatnya dari si wireless saya di rumah. Ya. Sekarang saya akan buat yang nanti akan connect ke PC komputer si Windows XP tadi. Nah, ini klik ini pilihnya LAN tadi. Nah, ini kita masukin 192.168. Ingat, nggak boleh satu lagi nih, satu nggak boleh. Ingat-ingat ya, nggak boleh satu lagi. Boleh dua pak, boleh tiga, boleh 10 boleh, asalkan jangan satu lagi di sininya nih. Nih, ya. Kita buat berapa? Misalnya saya buat 10 deh, 10.1. Flashnya berapa? Bebas, mau berapa? Ya mau default aja pak, boleh, boleh 24. Gitu. Ya tinggal apply, oke. Nah dia otomatis yang ini ya network ya, jadi nggak perlu masukin. Nah selanjutnya ngapain lagi? Kita cek lagi IP, DNS. Nah DNS-nya udah dapat nih dari siapa? Dari ISP, dari wireless saya. Kalau misalnya pakai tethering handphone ya udah dapat dari tethering handphone berapa ini otomatis. Nah, paling kamu tinggal tambahin ini aja checklistnya doang, allow remote request. Biar apa? Biar nanti si Windows-nya nih, ya komputer Windows-nya kan nanti 10.1 ini akan jadi gateway. Ingat ya, ini waktu UTS itu udah pernah saya ajarin juga kan. Jadi dia kan gateway-nya nih 10.1. 10.1-nya nih nanti akan jadi gateway-nya si Windows tadi, Windows XP. Nah, biar DNS-nya nggak pakai DNS 1.1 nih punyanya ISP, ya saya pengennya DNS-nya punyanya dia sendiri ini 10.1 ya, makanya di checklist gitu. Tujuannya biar gateway dengan DNS sama 10.1 untuk di XP-nya ya, di Windows XP-nya. Kan yang ini arahnya ke LAN nih, ke Windows XP. Oke, apply. Oke. Udah cukup. Terus selanjutnya apa? Kita tes ping. Dan sebelum tes ping ini sebenarnya kita kalau mau ngecek lagi, kalau mau ngecek nih, ini udah pasti ada di routers. Ini udah ada. Ya, ingat dulu waktu kita belajar pakai RB ya, ya waktu kita masuk terus kita pakai alatnya, ini kan masukin manual satu-satu. Ya, biar apa? Biar belajar. Nah, sebenarnya bisa cara cepat begini gitu. Jadi lewat DHCP client. Jadi dia udah tinggal dapat dari internet aja semuanya. Gitu. Tapi kalau pakai router board, kalau pakai alat tadi ya, kalau pakai perangkat, kamu harus aktifkan ini dulu IP, DHCP, client. Nah, ini diaktifkan dulu. Ditambahkan, pilih kemarin inget gak? Pilih misalnya kemarin kan di bagian wirelessnya kan. Nah, di bagian wirelessnya atau di bagian ya kemarin wireless kan, karena kemarin tuh wirelessnya dari tethering kayak ke wireless gitu kan. Nah, itu kalau misalnya di perangkat gitu. Nah, ini kalau DCP client. Kalau manual kemarin kan saya awal-awal suruh manual. Biar apa? Biar kamu ngisi dari awal. Ngisi IP yang untuk yang pertama nih ke internet. Terus ngisi apa lagi? Ngisi DNS gitu. Terus ngisi apa lagi? Ngisi gateway gitu. Nah, jadi ini kalau ini udah otomatis nih dapatnya dari si
wireless access point yang ada di rumah saya. Nah, ini logikanya harusnya router gateway ini udah bisa connect internet. Nah, sekarang kita tes. Langsung aja tes ping Google. Ping Google. Nah, oke, bisa. Nih, udah replay begini bisa. Kalau nggak muncul timeout berarti belum bisa ya. Kalau muncul timeout, nggak muncul timeout berarti udah bisa. Nah, Google udah bisa berarti routernya lah. Pak, kalau misalnya belum muncul ini belum di ping, belum muncul juga itu tadi masih timeout, kemungkinan apa? Kemungkinan cek dulu di sini IP address-nya udah dapat belum gitu. Kalau IP address-nya udah dapat harusnya udah bisa. Dan lihat IP address-nya sesuai nggak sama yang tetheringan. Jadi dicek handphone kamu. Handphone kamu IP dapat berapa? Di sini segmennya sama nggak? Ini segmen 1. Oh, di handphone segmennya 5 gitu. Oh, berarti nggak dapat gitu. Salah tuh. Nah, berarti kalau nggak dapat tuh dia dapat harus ini nggak mungkin ini ya, nggak mungkin keluar di sini gitu. Kalau nggak dapat ya. Kalau di mikrotik tuh nggak mungkin keluar kalau dia nggak dapat. Nah, tinggal berarti yang salah itu di bagian settingan ini. Kalau nggak dapat IP, nah, salah di bagian ini. Ini nggak terbridge berarti, gitu. Bagian Ethernet 1. Oke, lanjut. Jadi itu kalau misalnya nggak dapat IP address. Nah, ini udah dapat nih, udah bisa connect internet juga. Nah, sekarang dia biar bisa ngebagi internet ke si XP-nya. Ya, berarti ingat ya, firewall IP, firewall NAT. Ya, ingat-ingat IP, firewall NAT. Ini di add. Ini tinggal out interface-nya ke arah internet nih. Action-nya ganti jadi masquerade. Udah, apply, oke. Nah, biar gampang lagi nih, satu lagi biar gampang lagi. Ini selesai, biar gampang lagi, biar dapat DHCP. Ingat IP, DHCP, server. Di setup, ini saya gedein. Di setup, gedein. Ingat, jangan yang ini internet, tapi yang LAN-nya. Dirubah, jangan sampai salah. Ini tinggal next, next, next. Nah, jangan gede-gede lah. Ini 10.2 nanti dapatnya sampai dengan 10.254. Ya, saya kasih misalnya dimulai dari 10 11 deh. Jadi ada IP yang nanti dari 1 sampai dengan 10 nggak dikasih. Ya, dia dimulainya dari 10 11. Sampai berapa? Ya, jam banyak juga lah, misalnya sampai 30. Ya, berarti ada sekitar 30 komputer yang dikasih DHCP. Orang XP kita cuma satu kok gitu. Oke, ini kalau udah kelar tinggal next. Next, next, selesai. Nah, satu lagi, mau apa? Mau DCP security biar aman DCP-nya. Nanti si XP-nya nggak boleh ngasih IP secara manual, harus DCP. Masih ingat nggak caranya? Caranya ini yang tadi udah dibuat, klik 2 kali. Nah, di sini ada ARP for release, di checklist, di apply, oke. Terus pindah lagi ke sini, ke interface. Yang Ether 2 ingat yang ke LAN atau ke arah si XP-nya, klik 2 kali. Ini diganti ARP-nya jadi replay only. Ya, terus di apply. Oke, saya ulang. Ada di mana? Ada di DHCP server yang tadi baru kita buat nih di sini, di sini. Nah, ini klik 2 kali di ARP for release-nya di checklist, terus di OK atau di apply, masuk ke interface, klik 2 kali yang LAN-nya, bukan yang internet ya, yang LAN-nya, klik 2 kali. Nanti muncul begini, pilih replay only. Awalnya disable ya, pilih replay only. Oke, udah selesai. Nah, ini udah kelar nih, kita nyetingin udah kelar, kelar. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini, XP kita. Nah, ini juga udah mau kelar nih dia juga. Nah, tinggal next. Nah, next aja lah. Oh, nggak boleh kosong ternyata. Nah, udah, kita kasih nama apa kek. Misalnya PC. Kalau di Bina Insani dulu namanya WKS, Workstation artinya. Ya, komputer workstation. 01. Nah, organisasinya BI. Bina Insani. Ya, gitu aja dah. Next. Nah, komputernya WKS 01. Nah, nama user administratornya biasanya admin lah. Admin 123 sama admin 123. Nah, next. Nah, jamnya sekarang tanggal 21 udah benar. Jamnya udah benar juga. Indonesia, oh salah nih jam. Kita pilih Indonesia. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya, tapi jamnya benar ya. Jam 7.55. Oke, benar.
Nah, ini pakainya PM ya. Sebenarnya bisa pakai ini ya, yang waktunya Indonesia. Oh, bisa. Nanti dia pakai formatnya format luar. Kalau Indonesia kan jam 19 kalau sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, terus kita tinggal next. Nah, oh iya tadi ini belum saya setting nih bagian ini ya, saya kelupaan. Di bagian yang jaringannya. Nah, ini masih NAT. Ya, harusnya nanti kita nggak jangan NAT nih. Nah, harusnya yang ini, yang internal. Nah, ini pinnya LAN. Nggak apa-apa, langsung aja kita rubah di sini. Oke. Ya, jadi bukannya NAT, tapi yang LAN internal terus LAN. Disamain nama yang tadi, yang Ether 2 dia. Nah, kalau di sini Ether 1. Kalau di router gateway mikrotiknya di Ether 2 yang jaringan internal, kalau di sini di Ether 1 jaringan internalnya. Ether 2-nya nggak ada. Nah, karena ini cuma komputer klien, jadi cukup satu Ethernet aja. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai dia kelar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, tes, tes, tes. Ada yang mau tanya? Halo? Gimana, gimana? Bisa ya? Pak, Ini saya saya mau recording. nanya nih Pak. Ya. Tapi ini di depan banget sih, baru Hmm. awal-awalnya. Hmm. Pas masukin ISO yang itunya, CHR-nya, Hmm. kan kalau yang tadi tuh next next ke bawah ya Pak ya. Hmm. Nah kalau saya langsung tulisan itunya Pak, router OS-nya. Terus di situ error failure. Bisa di-share nggak? Coba di-share screen. Ini saya matiin dulu, Ustaz. Coba kamu yang punya kamu. Di-share screen. Saya lagi pakai HP saya Pak ininya Pak. Nah, walah. Jadi gini, saya ulang. Liatin. Saya ini. Berarti bagian mikrotiknya ya. Ya kan? Iya Pak, iya. Nih. Liatin ya. Nih, di VirtualBox. Berarti kita buat nih, baru. Ya, kita kasih nama. Misalnya, router tes. Nah, ini pilih. Ya, sebaiknya tadi saya sarankan. Jangan di C, tapi dibuat lagi di D. Tuh, buat D, buat folder lagi. Biar rapi, biar nanti nggak hilang. Kalau di C suka hilang. Kalau misalnya kita install ulang. Ya kan? Nah, ini kita buat taruh lagi sini, Bibi. Nah, ini select. Nah, ini pilihnya Linux. Ini pilihnya other 64 bit. Lanjut. Nah, ini RAM-nya jangan gede-gede. Tadi 256 aja. Lanjut. Nah, ini pilih ini. Nih, yang ini. Ya. Nah, ini terus di sini. Dicari, tambahkan. Nah, cari lokasinya tadi yang CHR yang kita download dan udah diekstrak. Nah, ini dapat, tinggal open. Oke, pilih buat. Nah, kelar. Nah, terus bagian jaringannya jangan lupa. Yang pertama berarti sini terbridge yang ke arah WiFi. Yang kedua berarti ini yang internal. Nah, ini kita buat LAN atau apa gitu, atau misalnya LAN 2 lah. Nih. Ya, ini oke. Udah, terus tinggal kita nyalain. Coba tes. Dah, kenapa nih juga gagal nih? Session. Oh, gini Yang aja. Windows tadi masih nyala, Pak. Oh, Yang Windows tadi masih nyala, jadi nggak bisa jalanin dulu. oh, tapi ininya LAN 2 saya buatnya. Coba. Kan LAN-nya LAN 2 nih. Harusnya arahnya udah berbeda ya. Kecuali tadi LAN-nya LAN 1. Oke, gini aja. Yang ini, yang LAN 2-nya saya matiin dulu. Ntar aja lah, yang penting LAN 1-nya dulu deh. Nah, ini oke. Ya, LAN 2-nya nih, LAN 2-nya dimatiin ya. Tinggal LAN 1-nya aja. Ini oke. Terus tinggal mulai. Aku ngasih. Nah, berarti gini aja. Kalau masih ini bentrok, kayaknya ini bentrok nih. Kita pakai sistemnya gini. Yang ini pakai host only.
ya, host only aja. Nanti IP-nya gampang belakangan. Nah, ini udah host only. Ya, oke. Terus tinggal kita nyalanin. Masih juga sesinya masih. Oh, masa gara-gara ini habis masa ini saya harus ininya si ininya apa namanya? RAM-nya. Oke, coba kita tungguin dulu deh. Harusnya nggak ngaruh ya, harusnya nggak ngaruh. Karena kan udah beda. Biasanya yang ngaruh VRAM-nya. Iya, RAM-nya kayaknya kepake ya. Bener. Dan kita kelarin dulu deh yang ini dulu. Udah kepake berarti nih. Ini 256. Ini tadi berapa? 2 giga. Ya, baru dikit padahal ya. Ini tadi cuman 256 juga. Baru nggak sampai 4 giga. Kayaknya harus banyak dihapus ini. Tapi nanti nih, langsung lagi ini. Lagi install, tar aja. Terus saya cek di sini. Jalan banyak juga. Tentuin coba Pak, apa proses dari VirtualBox-nya di high priority Pak. Coba yang di sini coba ya. Ya. Tadi apa sih errornya? Ya. Nah, gagal buka sebuah sesi untuk mesin router rincian. Possible region one attach. Oke, looking attach nih. Cari coba. Ini kan sectionnya. SK2 Skin Power Cream. Kekencangan multidimensi dari setiap sudut. Dengan Pitera dan teknologi Multiverse. Menjaga lapisan pelindung kulit, struktur terasa lebih kencang, tekstur terasa lebih halus. SK2 Skin Power Cream. Okay, this is a tutorial related to an error message in VirtualBox. Here is a virtual computer and let's start that virtual PC, and this error is displayed. Failed to open a session for the virtual machine. Failed to open a session. Okay, let's close the error message. And if you take a look at this location at the VHD file, that's the virtual hard drive, it says inaccessible. Okay, so let's click on that virtual machine and click settings. And let's go to the storage area. And here at the virtual hard drive VHD file we have the exclamation mark. Okay, and it's pointing at C Win1032 new VHD. So let's go to File Explorer and check if that virtual hard drive is there, and it's not there. So that one is missing. So let's select that one and click minus. And now click the first plus icon, add a new attachment and add hard disk. Okay, we can create a new one or choose an existing one, so let's create a new hard drive this time. And let's select VHD, because even the entire computer can boot from VHD files, not just the virtual box. Next, dynamically allocated. Okay, let's set the size a little higher, 30 gigabytes. Let's browse to a path where we want to store that file. Tipenya berarti ya, tipenya sama.
dari storage-nya. Ini mana tadi? Simpanan. Nah, ini VDI. Ini kita hapus. Ini kita bisa buat lagi. Terus kita add, tambahkan. Mana Mikrotik? Oh, ini dia. Nah, ini kita HACI. Kalau yang ini apa? Kita langsung dia VDI. Kalau ini tadi yang Windows XP, ini VDI langsung tadi. Oke, coba kita nyalain. Kita lihat performa masih. Mission Advantage. Udah beda. Coba ini. IDI si CHR itu nggak bisa dipakai dua platform kali. VDI ini ya. Iya. Coba ini bentar. Ini Kalau bisa pakai versi yang diturunin satu biji aja. coba di yang ini ya, tes ya. Yang ini nih. Ini kan jalan 2 nih. Nah, ini coba jalanin. Oh enggak. Bisa, saya tadi pakai 2 jalan. Nah, jalan nih. 3 kali, kalau ketiga mau kali. Oh, jalan. Aman kan? Ini 3 jalan nih. Ya, ininya maksudnya 2 ini jalan nih. CHR ini. Pas ketiga nih ya, nggak jalan nih. Nah, iya, pas ketiga nggak jalan. Coba tes pakai Ubuntu nih, coba Ubuntu. Ininya ganti. Ini saya hapus. Ini kalau misalnya buktinya kalau misalnya dia ketiga dia nggak bisa, berarti ini kita pakai yang OS yang lain ya. Ininya kita buat baru. Ya, ini harddisknya kita buat baru, ciptakan VDI. Oh, atau gini, coba nggak apa-apa, nggak usah pakai itu. Ininya pakai ini, mau nggak dia? Ya. Ini nggak apa-apa, ini dikit aja lah, nggak usah gede-gede. Ini bisa cuma 5 GB. Nah, ini kita ganti tadi pakai yang si CHR ini. Ini dia. Oh, baca ya semua berkas. Oh, baca dia VDI emang baca. Iya, kayaknya berarti benar 3 dia. Pas ketiga dia nggak jalan nih. Nah, kalau misalnya ini kita ganti pakai Ubuntu misalnya. Oh, gini sih. Salah. Nah, ini Ubuntu. Sampai muncul aja tampilan. Kalau nggak muncul, kalau tadi error tadi, berarti benar dia ketiga nggak mau. Dia mau.
Nah, udah berarti ketiga nggak mau dia. Ketika buat 3 CHR ini, gue masih mau. Ini berarti nggak jalan nih kalau 3. Ya gitu ya, berarti ya. Jadi kalau 3 nggak mau, cuma 2 mau nih. Yang ini kita matiin dulu nih tadi. Ya ini kita matiin dulu. Kita matiin. Ya kita cuma 2 ini dulu. Ya ini yang buat apa? Formatif. Nah ini udah jalan, tampilin. Yes. RAM saya masih berapa? Oh, masih banyak. Masih 4 gigaan. Ya ini tinggal not right now. Nah ini WKS 01. Nah, next. Oh, boleh ini karakternya. WKS aja lah. Nah ini udah. Tinggal kita IP-nya obtain ya. Dapat nggak dia segmen tadi? Kita kasih 10 ya. Dapat nggak dia IP segmen 10? Nah ini udah. Nah ini kita buka control panel. Jadi ada network. Nah Windows Pair 1 kita matiin dulu ya. Ini bagian Windows Pair 1 kita matiin. Oke. Nah ini udah kelar, ada chat internet. Oh nggak usah ini kita close aja dulu, close. Ini klik kanan, open Explorer. Ini My Netopplies. Ya klik kanan, properties. Nah wah ke detect nih. Alah, ke detect si ethernetnya di ini manage test manager. Wah iya, padahal harusnya yang ini kan SP3 harusnya udah ke detect nih. Berarti saya harus nginstalin drivernya dulu nih, driver PGA Windows XP. Ini baca. Nggak mungkin nyari di internet. Mau download dulu. Apa gini aja deh. Matiin dulu. Coba kita nyala lagi dulu ya. Kita tes. Kita cek dulu di jaringannya. Ulang. Terpasang. Internal. Oke. Kita nyala lagi. Sambil kita bisa cari driver Windows XP. Tab Ethernet.
4 bit. Intel aja paling. Mana? Windows 7. Panjang amat downloadnya. Update ini bukan. Nyalain dulu. Atau detect belum? Harusnya udah nih, harusnya, karena ini kan udah XP3. Sama, belum juga. Terus nyari drivernya. Tunggu, saya ada lagi nggak Windows XP nya? Seperti kita coba Windows 7 nih. Ini diganti dulu. Aman jadi drivernya ntar. Nah, ini diganti aja, tinggal kita install ulang lagi. Ini ganti. Windows 7. Harusnya berapa harusnya? 10 GB cukup lah. Apapun bebas. Indonesia. Download. Nah, ini pilih yang ultimate aja lah. Ultimate 64 bit. Sistem. Nah, dengan new udah 10 MB. Oh, 10 MB, sorry, yang atas ya. Ini kita hapus dulu deh ini. Ini memang udah bawaan sih, ini udah pasti unallocated. Ini buat ruang geraknya dia. Nah, ini 10 GB ya. Tadi kita hapus dulu aja nih, delete. Tadi ini Windows 7 tadi. Windows XP tadi yang gagal ya. Nah, ini kita new. Udah nih apply aja. Oke,
Oke. Nah ini 9 GB ya, ini buat ruang gerak aja sistem server. Nah ini tinggal kita saja lah berarti. Nah, kita install lagi Windows XP-nya. Windows 7. XP-nya kebaca Ethernet-nya. Nah ini udah kelar ya Mikrotik. Itu aja dulu lah. Kalau di modul kan panjang. Sambil nunggu si Windows 7-nya. Jadi ini gini ya, kalau proses instalasi ini ya ini taman aja. Kan misalnya kita di CD, pakai CD atau pakai flash disk. Nah, itu dia akan ngopi dulu tadi filenya. Jadi bukan yang install itu datangnya dari CD atau dari flash disk, tapi datangnya dari hard disk kita sendiri. Jadi si file instalasinya ada di CD atau ada di flash disk itu dia akan di copy dulu sama Windows sistemnya. Nah baru ini sebenarnya kita kalau misalnya pakai CD atau pakai flash disk dicabut aja flash disknya atau CD-nya nggak masalah. Gitu. Karena udah kesimpan kok di si hard disk kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga gini ya, kalau misalnya mau install aplikasi, misalnya nyolok flash disk, nah sebaiknya jangan kita install aplikasi di flash disk itu, copy aja dulu masternya ke hard disk kita, baru kita install di situ. Ya memang akan lagi lebih berat, jadi lebih ini ya, lebih dua kali kerjaan. Pertama kita copy dulu, terus juga hard disk kita jadi lebih keisi gitu. Nah tapi itu lebih bagus dalam artian apa? Flash disk kita itu nggak akan cepat rusak, gitu. Karena kerjanya nggak berat si flash disk kita. Gitu. Jadi ya kerjanya cuma ngopi doang. Kalau ini kan kerjanya dia akan dipakai untuk kebaca. Kalau misalnya kita nginstal lewat si flash disk tersebut. Nah, ini udah tinggal komplit. Mari kita kasih nama. Nah, WKS PC01. Next. Password nggak usah lah, next saja. Nah, ini masih ada lisensi ya, next saja lah. Kita pakai bentaran doang. Sebenarnya juga udah nggak disupport ya, Windows 7 udah nggak disupport sama Microsoft. Gitu. Kalau mau dipakai juga ya boleh-boleh aja, cuman resikonya keamanannya itu udah nggak dikasih patch lagi sama Microsoft. Kan udah ditinggalin. Ini udah Hanoi Bangkok Jakarta, jamnya juga udah benar. Ini kita next.
Ini dipakai untuk itu. Oke, udah. Sama kayak tadi yang kita cek adalah, nah LAN ya, kayaknya ini ada nih, baca. Nah ini kebaca ya kalau ini, dan ini kita cek lagi status saja, klik kanan status. Ini detail, nah ini dapat IP-nya 1030. Ya, ini DHCP enable yes. Karena defaultnya dia pasti dia opten keadaannya. Ini IP4, ini opten gitu. Dan ini sudah dapat IP address, dapatnya adalah 10.30 ya, dengan gateway 10.1 yang tadi ingat ya, Ethernet 2 kita 10.1, DNS-nya DHCP servernya 10.1, DNS-nya 10.1. 10.1 karena di bagian DHCP bagian apa DNS-nya itu kita checklist tadi yang low remote request-nya. Nah, ini yang 1.1 ini yang jadi DNS kedua justru. Padahal dia yang awalnya yang pertama kan, dia ini DNS-nya si ISP kita. DNS-nya dari ISP internet yang saya pakai gitu kan. Nih, nah, harusnya DNS-nya 1.1 ya. Nah, tapi kan kita tadi low remote request, jadi DNS-nya yang utama adalah 10.1. Oke, ini udah selesai. Ini kita cek internet, atau ini masih pakai ini aja lah, IE. Ini Xminator aja. Ah, IE-nya jelek. IE harus update. Ini IE-nya ya. Tapi kalau kita coba ping, nah ini bisa. Nah gitu. Nah sekarang gimana Pak kalau mau ini kan, ini udah kita udah satu jaringan kan dengan dia, dengan sini. Nah cuman kita nggak bisa ngeping ke segmen ini. Dari Windows kita nggak bisa ke 10.30, dari Windows kita nggak bisa. Ya dari Windows kita ya, dari Windows kita nih. Ini 192 168 10 30. Nah ini nggak bisa. Kalau mau bisa diganti jadi host only gitu. Jadi dia hanya bisa ngobrol si Windows ini, Windows 7 ini hanya bisa ngobrol ke si Mikrotik kita, Mikrotik gateway itu. Nah, tapi kalau ke Windows kita nih, Windows utama kita nggak bisa. Karena jaringan tadi internal kan. Nah, yaudah yang penting gini aja udah oke lah. Gitu. Yang penting dia udah bisa ping ke internet. Nah, ini kenapa nggak bisa ya? Karena ini browsernya aja. Gitu. Karena pakai IE. Gitu. Ya tadi karena udah nggak disupport sama Microsoft. Ya malah malah ngehang. Oke. Nah, ini yang formatif sampai sini. Oke, aman ya. Nah, sekarang kalau yang UTS kayak mana, Pak? UTS itu tinggal tambahan routernya ada 2 gitu. Jadi yang connect ke internet utama itu adalah yang router pertama. Ini saya matiin. Oh, ini boleh nggak usah dimatiin, nggak masalah. Oh, ya nggak apa-apa, nggak usah matiin aja dulu. Nah, ini kita hidupin. Tunggu, sorry. Sebelum kita hidupin, kita cek dulu. Saya lupa mulu nih. Ini dulu. Sekarang kita pengen kan connect ke sini kan, ini rute produksinya. Nah, ini sama. Di bagian pertama ini dia connect ke berarti internal. Nah, internal berarti LAN ya. Yang di ether 2-nya dia nih, Mikrotik ini. Nah, yang ini, nah ini kita sekarang kita pasangnya dia pakai host only. Nah,
nanti ke VirtualBox ini. Ya, VirtualBox. Nah, ini oke. Nah, ini nanti kita matiin dulu berarti nih. Nggak bisa langsung. Nah, ini kita matiin dulu aja. Sip. Nah, ini udah. Nah, ini tinggal kita jalanin ini. Nah, berarti yang ini juga jaringannya kita ganti jadi host only. Oke, nah host only ini VirtualBox host only. Jadi kita pakai Ethernetnya punyanya VirtualBox. Nah, jadi gini logikanya, perlu dipahami ya. Ini konsepnya. Kalau kita pakai tadi bridge, ya kalau bridge itu kita si VirtualBox-nya nempel ke sini. Ya, VirtualBox-nya nempel ke sini. Kalau kita pakai internal, tadi internal udah sangat jelas ya. Dia hanya bisa connect antar VM, antar VirtualBox ini. Ya. Jadi nggak bisa nih dari Windows kita, nggak bisa connect ke si VirtualBox-nya, ke VM-nya. Nah, kalau tadi masih bridge itu masih bisa. Kenapa bisa? Makanya tadi kita bisa nge-remote pakai Winbox. Karena apa? Karena kita connect ke sini, si VirtualBox-nya connect ke dia, si WiFi ini. Otomatis si jaringan wireless dengan jaringan VM kita sama gitu. Segmen sama-sama segmen 1. Tuh sama-sama 1. Kita tadi segmen 110, ini 15. Yang tadi 110 ya. Nah, kalau sekarang kita pakai yang host only. Kalau kita host only berarti di sini connect ke sini. Ya, connect ke playbook ini. Jadi kita pakai gini. Ya, nanti dapat yang sini IP-nya. Tuh. Ini kita kosongin dulu IP-nya agak. Nah, ini kosong ya, atau kosong. Nanti dia dapatnya yang connect-nya sama-sama ke sini. Nah, ini kita bisa kita remote berarti. Kita bisa dari komputer kita bisa nge-remote ke dia karena IP-nya sama gitu. Oke. Nah, kita mulainya berarti sekarang ingat-ingat. Saya ulang biar paham. Ini saya matiin. Ini udah benar. Saya ulang dari sini. Lihat, ini saya matiin dulu. Saya matiin dulu yang ini. Matiin. Ini juga saya matiin. Dipahamin. Ini ada 2 jaringan. Pertama connect ke WiFi saya. Ya, WiFi tentunya udah pasti ada di HCP. Yang kedua, kenapa ke WiFi? Biar dapat internet si router gateway. Jadi router gateway itu router yang connect ke internet utama. Ya. Nah, yang kedua, sebenarnya boleh bridge, boleh juga host only. Boleh aja host only. Nah, kalau host only nanti sistemnya beda lagi. Untuk ngambil internet, nanti internetnya di-sharing dari sini. Kalau pakai sistemnya host only. Jadi dari sini, ini sharing. Klik kanan, sharing. Nah, ini pilih yang VirtualBox ini. Gitu. Kalau sistemnya tadi yang kita pilih yang Ethernet 1 di router gateway, sistemnya kalau kita mau pakai host only. Tapi kalau kita sistemnya mau pakai bridge, ya nggak perlu sharing internet. Nah, jadi kita pilihnya yang bridge saja. Ya, jadi ini mengikuti, kalau bridge itu mengikuti jaringan internet kita. Internet kita segmen berapa? Segmen 1 ya, kita dapatnya segmen 1. Gitu tadi 110 tadi itu kebetulan kita dapatnya. Nah, tadi yang internet 2. Nah, ini internal. Ya, kalau pakai internal, saya ulangi lagi, dia nggak bisa ngobrol dari Windows saya. Windows saya nggak bisa connect ke si yang internal ini. Gitu. Nah, tapi tetap bisa. Kenapa kita tetap bisa? Karena nanti di ether 2-nya, ini masih ini ya. Sorry, ini masih di gateway ya. Di gateway nanti kan di jaringan internal ini connect ke sini, ke produksi. Nah, ini namanya kita ganti lagi. Saya masih ke bawah yang tadi ya. Ini kita kasih nama R, connect ke R berapa? Ke R produksi, R Pro gitu. Nah, ini oke.
Ya, jadi ini ke internet WiFi, ini ke AirPro, berarti ke sini. Berarti nanti di sini di Ether satunya dia akan connect ke Ether 2-nya router gateway pakai AirPro. Ya, ini oke. Atau gini deh namanya biar enak. Biar enak namanya begini. Berarti RGW berarti GW aja deh, GW to Pro. Ya, itu aja, GW to Pro. Ya, oke. Nah, berarti di sini. Nah, ini yang di sini yang pertama internal. Nah, tadi samain. Ini udah ada nih. Ya, GW to Pro. Nah, yang ini, nah ini kita ganti jadi host only atau hanya host. Ya, jadi VirtualBox. Biar apa? Biar bisa nanti di remote dari komputer kita. Ya, ini juga nanti kita rubah jadi host only. Nah, ini oke. Nah, terakhir yang ini jadi host only juga, hanya host. Oke ya, kelar berarti. Nah, kita kerjakan satu-satu. Ini udah kelar nih sebenarnya udah yang ini. Ya, ini kita nyalain aja. Jadi formatif dengan UAS ini kelanjutannya. Kalau UAS itu kelanjutan dari formatifnya. Nah, tadi apa namanya? Admin 1, 2, 3. Nah, kita IP, address, print. Ini pasti udah dapat IP dia. 110.1. Nah, yang baru dapat IP kan cuma satu nih. Ya kan? Nah, kita buat lagi. Nah, biar gampang, biar nggak mau coding-codingan lagi, ya nggak mau pakai script-scriptan, kita pakai Winbox. Bikin download. Ini buka Winbox-nya. Ini masukin admin 123. Admin 123. Nah, di sini berarti kan ini udah ada nama, ini internet nih, LAN ya. Ini kita coba cek. Oh, ini udah diisi IP tapi tadi nggak kebaca ya di ini. Ya, apa? Nah, ini udah masuk. Ini juga tadi udah masuk juga. Berarti kan udah ada semua nih. Di bagian DCP tadi juga udah ya. Oke. Nah, ini udah kita lihat nih di DCP release. Berarti tadi kan yang awal ini nih, yang punya Windows XP tadi nih, yang berarti yang formatif ya, formatif. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita fokus di sini. Yang ini kan ke MikroTik baru nih. Nanti MikroTik baru namanya kita rubah jadi Air Pro ya kan. Nah, ini sebelum kita rubah, kita masuk dulu berarti ke MikroTik yang baru. Ini produksi nih ya, kita nyalain dulu. Oh, berarti tadi ini masih ke bawah nih, nggak apa-apa. Ini kita hapus aja dulu, sorry. Ini kita hapus aja dulu. Ini kan yang baru nih, MikroTik baru yang connect ke dia. Ini kita hapus. Kita hapus dulu. Kita close aja, nggak apa-apa. Ini tinggal jalan yang ini. Nah, ini admin 123. Admin 123. Admin dong. Oh, dia belum dibuat ya. Ini soalnya ini kan cloningan yang saat cloning pada saat kita belum nyeting itu ya. Jadi baru kita install langsung kita cloning kan. Karena dia belum kasih password. Nah, ini passwordnya kita samain aja deh. Admin 123. Admin 123. Nah, IP address print coba. Nah, ini dapat nih. 10.29. Nah, kalau udah dapat ini berarti kita tinggal buka aja.
inboxnya. Nah, ini kan udah dikasih nama yang tadi router gateway. Nah, berarti kan kemungkinan ini nih. Nah, yang baru kita buat ini admin 23. Oh, ini yang lama ininya. Sorry, ini saya pakai yang lama ya, yang di download. Yang baru ini baru di ini di folder download. Ini kita klik admin 123. Nah, ini connect. Nah, ini biar beda, berarti ini kita kasih lagi nama sistem identity. Nah, ini kita kasih nama, tapi ya tadi nama, terus ini router produksi. Ini oke. Nah, jadi kalau kita gini cek lagi, nah router produksi. Admin 123. Nah, udah. Nah, di sini kita kasih nama-nama. Ini berarti kita kasih nama connect ke R gateway. Itu R gateway. Nah, ini berarti connect ke PC atau connect LAN. Oke. Close. Nah, IP address. Nah, ini kan dia udah dapat nih 10.29. Nah, ini udah berarti udah oke. Dan ini kalau misalnya kita cek juga DNS juga udah dapat dia 10. Nah, sama ya low remote request dicek di checklist. Kita cuman checklist ini doang gitu, nggak perlu nyeting lagi. Baik, oke. Terus gateway juga udah otomatis ada karena ini dapatnya dari router gateway ya. Ingat-ingat ya, dapatnya dari router gateway ini udah dapat. Dan ini juga dapatnya 10.1 yang tadi router gateway yang ether 2 ke dia kan ke router produksi pakainya 10.1. Nah, dan ini juga harusnya udah bisa connect internet. Nah, udah bisa ya. Nah, sekarang dia tinggal ngebagi internet ke si komputernya. Berarti sama. Firewall. Nih. Add. Code interface-nya. Ya, ether 1. Gateway. Ini MaxSpread. Play. Oke. Nah, berarti tinggal buat yang ke si komputernya nanti. Komputernya kita kasih IP yang ke LAN-nya. Jangan 10, berarti buat 20 misalnya. Nanti si Windows 10-nya, Windows XP-nya dapat 20 segmennya. 21 ini 24. Apply, oke. Sama kayak tadi biar gampang aja, IP, DHCP, server. Setup, jangan sampai salah, ini L2 LAN. L2 LAN. Segedein. Ini next. Nah, dari berapa sampai berapa? Sama kayak tadi 2011 sama dengan 2020. Next. Oke, selesai. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita tes si Windows 7-nya. Play. Kok masih, sorry, ini kita close dulu. Ini ternyata ada CD-nya belum kita keluarin nih. Jadi ntar bisa ulang lagi nih. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ya tadi kalau muncul begitu berarti dia bisa ulang lagi tuh. Nah, karena CD-nya belum kita keluarin. Padahal kita udah install kan. Oh, karena tadi matinya kita nggak di shutdown jadi begini nih. Apa-apalah, ntar aja. Ya, tadi booting panas ya. Hot booting mati ini. Hot boot.
Oke, dah. Sekarang kita buka ini. Dia belum dapat ya DCP-nya ya. Coba kita cek si ini. Nanti kalau nggak mau berarti dia nggak mau kalau misalnya host only. Oh, ini bukan yang ini. (21). Nah, ini dia. Ini DHCP server. Iya, nggak dapat ya. Berarti dia tidak mau kalau kita buatnya pakai sistem host only untuk DHCP. Ini mau nggak mau manual nih. Oke, kita tes manual ya. Dua puluh. Oke. 21. Ini ke 21. Komiknya. Nah, ini dapat nih. Nah, nggak apa-apa. Jadi sistemnya yang ke bawah ke Windows kita pakainya IP manual. Nah, sebelumnya kita tes ping dari sini CMD. Kita ping ke 21 gateway-nya ke router produksi ya, bisa. Terus kita ping Google aja. Nah, bisa. Jadi udah bisa nih konekin internet. Nah, kalau mau konekin dia ke Windows kita, berarti di sini di Windows kitanya. Ini di Windows kitanya. Nah, di bagian ini, nah ini kita kasih manual, kasih IP. Coba kita tes dulu, coba cek dulu. Ntar, dia nggak bakal dapat sih. Nah, belum dapat, berarti kita harus kasih manual. Nah, 192.168.23 misalnya. 21. 21. Dah. Nah, sekarang kalau kita ping ke 22 si Windows 7 ya. Kayaknya firewall-nya masih nyala 7 ya. Saya cek dulu di 7. Control panel, security, Windows firewall. Nah, ini masih on. Kita matiin dulu. Oke. Sudah oke. Sekarang kita tes di sini deh. Ini ke 23. Nah, bisa ya. Sekarang dari Windows saya, dari Windows 11 ke Windows XP 22. Nah, bisa. Oke, dah sampai sini puasnya. Berarti tadi nggak usah kita buat DHCP yang di bagian produksinya. Gitu. Yang ini nggak usah kita buat DHCP. Ini kita hapus saja. DHCP-nya kita delete atau kita disable aja. Oke, sampai sini aja lah, biar nggak agak susah. Kalau aslinya kita kan buat ini nih. Aslinya tuh modulnya mana? Modulnya aslinya itu kita buat sampai mana tuh yang pernah saya kirimin itu.
Mana ya? Mikrotek. Mana ya? Modul mikrotek. Nah, harusnya ini ya. Nah, ini modulnya. Oh, panjang. Ini punya yang mahasiswa nih buat ulang sama dia. Yang punya saya mana ya? Saya pernah buat juga kan. Nah, itu udah pernah dikirim. Nah, intinya kalau yang itu ingat nggak? Dulu saya bilang bahwa nanti ada produksi, ada manajemen, nah terus ada divisi IT. Nah, itu kan begitu aslinya kan. Nah, ini udah saya persingkat aja lah buat anak malam ini yang jumlah mahasiswanya ada 48. Nggak akan kelar itu, ya kan? Kalau buat begitu. Nah, kalau buat begitu idealnya berarti kita PC ininya ada 3. Ini PC produksi, PC manajemen sama PC IT. Gitu. Nah, apa-apa routernya cuma 1 misalnya. Nah, ini begini aja lah sekarang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, tes. Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup Pak, cukup. Ya, ini absen dari yang itu ya, dari pertemuan berapa tuh kemarin tuh? Kamu ini aja, nguploadnya absennya di ini dulu lah, buat aja di ini di chatnya dari pertemuan ke berapa, saya buka dulu deh. Saya absen dulu deh, berarti dari mana sih kelas kalian? Hari Selasa ya? Ini ya. Banyak benar nih mahasiswanya. Hadiran nih udah. Lah ini di sini ya berarti dari 12 ya belum absen ya. Terus 13, 14. Waduh, ini belum absen nih. Nah, ini absennya ini aja lah. Ketik diskusi. Silakan absen. Dan mengajukan pertanyaan ini aja dan ingin ditanyakan dan absen. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, udah aja ketik saya hadir Pak, absen gitu. Ya, ini juga sama. Jika ada yang ditanyakan dan absen. Silakan isi Nah, ya sekarang boleh nih, nanti tinggal. Nah, ini yang 14 dari 14-15 ini saya kasih videonya ini, video ini. Jadi video ini jadi di pertemuan 14 sama 15. Nah, nanti di pertemuan 16 berarti UAS-nya kamu sudah menyertakan tutorialnya ini laporannya. Jadi laporannya yang sekarang dibuat nih, ini yang kamu buat berarti kamu buat laporannya ya, buat di Word langkah-langkahnya gitu, di screenshot, nanti di print, nanti di hari Selasa udah bawa printannya yang minimal yang UTS sama UAS juga boleh, yang UAS. Jadi yang UAS kamu boleh nyontek, boleh ngelihat laporannya gitu. Jadi yang formatif dan bukan UTS ya, yang formatif dan yang ini yang UAS ini boleh nyontek dari laporannya. Makanya buat laporannya. Nah, laporan itu buat nilai tugas ya. Gitu ya. Paham? Jadi formatifnya berbentuk laporan yang ya, laporan. Ya, bentuk laporan.
Sama yang ini aja. Di-upload nggak Pak? Laporannya kamu upload, cuman bawa juga yang udah di print. Soalnya apa? Biar nanti kamu gampang lihatnya kan gitu, kayak di buku gitu kan, di laporannya. Itu saya tanda tangan juga gitu. Itu sebagai nilai tugas dan nilai formatif. Gitu. Batas waktu formatifnya berapa Pak? Sampai hari apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya sampai UAS aja, UAS. Pak berarti tutorial langkah-langkahnya aja Pak? Iya, langkah-langkahnya aja. Ya, jadi intinya tuh laporan itu buat mudahkan kamu untuk UAS dan dapat nilai formatif gitu. Ya ingat ya, boleh screenshotnya sama mungkin teman-teman, tapi nggak mungkin sama kan, punya laptop sama. Yang penting bahasanya harus beda. Jangan kopas dari temennya. Kalau kopas dari temennya udah itu nggak boleh ikut UAS mas saya. Masa males banget cuman buat ini aja penjelasan doang. Gitu. Itu namanya plagiat ya. Nanti kamu kalau tugas akhir atau skripsi kan nggak boleh sama. Pasti harus berbeda. Gitu kan. Ada mahasiswa dulu skripsi temanya sama tentang cloud computing. Nah, saya ceritain nih. Tapi dari sudut pandang yang beda, nah itu boleh. Ya, ada yang begitu. Ya, boleh tapi lolos untuk skripsinya itu buat proposal. Nah, jadi sama dia, cuman sudut pandangnya beda. Dia ngebahas cloud computingnya beda sudut pandangnya. Nah, walaupun temanya sama cloud computing. Nah, jadi sama kayak kita. Sama nih caranya, ya cuman bahasanya beda, penjelasannya beda gitu. Saya nggak pengen yang bahasa ribet-ribet, yang simpel-simpel aja nggak masalah, cuman jelas gitu. Ini fungsinya buat ini. Tadi kan saya jelasin malah jelas banget tuh. Ya kalau bisa jelas gitu, lengkap. Gitu. Yang penting orang baca tuh ngerti, oh ya ini buat ini gitu. Oke, paham? Untuk sistem UAS-nya sama kayak UTS atau gimana ya Pak? UAS-nya ya datang ke kampus, nggak boleh nggak datang. Kayak begini, udah buat nih 3, udah begini doang. Pokoknya UTS sama persis. Saya buka aja nilai ininya. Oke. Soalnya kayak begini, sama kayak gini. Ya masa kebangetan nih udah dibuatin videonya. Ini saya mau upload ke ini YouTube. Ya, biar bisa ulang-ulang. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Ya ini udah sangat saya mudahkan untuk anak malam. Kalau anak pagi saya suruh yang tadi tuh. Ada bagian IT, bagian produksi, bagian manajemen, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Nah ini nggak mungkin kejar kalau kamu masuk aja jam berapa, jam 7 ya kan, udahan jam 8, nggak kejar. Kecuali dari masuk jam 7 pulang jam 12 nggak bisa tuh kejar. Jadi belum tentu kejar karena jumlahnya berapa, 48 mahasiswa ya kan. Aduh ini kacau ini, 48 mahasiswa. Ini udah nggak bagus, ini nggak sehat 48 mahasiswa dalam satu kelas. Oke, dah. Ada lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau akhirin biar saya cepat ngupload di YouTube ya. Ada lagi nggak? Hei, lagi nggak? Cukup. Bener ya, paham ya? Ya, paham ya. Ya, penting tinggal ngikutin aja. Ini udah buat paling gampang dah. Siap. Ya, ini biar kalian bisa lulus di mata kuliah saya. Kasihan kalau misalnya susah nggak lulus lagi, banyak lagi nggak lulus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, udah malam mingguan bareng nih. Walaupun pusing mingguannya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.